Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang peluang. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Yang kedua, siswa dapat menentukan ruang sampel dan titik sampel dari suatu percobaan. Yang ketiga, siswa mengetahui pembagian dalam peluang. Yang keempat, siswa dapat menentukan peluang suatu kejadian. Langsung saja kita ke pengertian percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Membahas mengenai peluang tidak terlepas dari percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Yang pertama, percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, melemparkan dadu, melemparkan koin, dan lain sebagainya. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, definisi peluang suatu kejadian. Berdasarkan jabaran pengertian dari percobaan, ruang sampel, dan titik sampel, maka dapat diartikan peluang adalah kemungkinan atau kebolehjadian pada suatu peristiwa ruang sampel tertentu dalam suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian atau peristiwa, maka A adalah anggota dari himpunan ruang sampel S. Peluang kejadian A adalah banyak anggota himpunan kejadian per banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Yang ketiga, kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang adalah perkiraan kemungkinan munculnya suatu kejadian dalam sebuah ruang sampel. Jika masing-masing titik di dalam ruang sampel S memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka peluang munculnya peristiwa A dalam ruang sampel S yaitu banyak anggota himpunan kejadian A per banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Contoh soal, pada pelemparan sebuah dadu, hitung peluang muncul mata dadu. Berapakah peluang munculnya lebih dari 4? Penyelesaiannya, kita sama-sama tahu jika dadu itu simetris dan tidak berat sebelah, maka setiap mata dadu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Diketahui NS atau banyak anggota dalam himpunan ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga menjadi 6. Kemudian A adalah kejadian muncul angka lebih dari 4, maka A yaitu 5 dan 6, sehingga NA atau banyak anggota himpunan kejadian A yaitu 2. Yang ditanya adalah kisaran nilai peluang dengan rumus banyak anggota himpunan kejadian A per banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Jadi, kisaran nilai peluangnya adalah 2/6 dan disederhanakan menjadi 1/3. Lanjut materi yang keempat, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali,
dan nilai kemungkinan terjadi kejadian K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K adalah banyak anggota himpunan dikali dengan kemungkinan terjadi di setiap percobaan. Contoh soal, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah penyelesaian diketahui S atau ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak anggota himpunan dalam ruang sampel atau NS yaitu 6. K atau kejadian faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, 6, maka banyak anggota himpunan kejadian A atau NA yaitu 4. N atau banyak lemparan yaitu 120. Yang pertama, kita harus mencari nilai kemungkinan terjadi kejadian setiap percobaan, yaitu dengan rumus banyak anggota kejadian per banyak anggota ruang sampel sama dengan 4/6 dan disederhanakan menjadi 2/3. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah 120 dikali 2/3 sama dengan 80 kali. Nah, selanjutnya kita akan membahas peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Atau singkatnya, peluang komplement suatu kejadian ialah peluang kejadian A tidak terjadi dalam suatu percobaan. Misalkan suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A ditulis dengan A pangkat C. Suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, artinya suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi. Sehingga dapat dirumuskan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Untuk keterangan P dalam kurung A adalah peluang kejadian A, sedangkan P dalam kurung A pangkat C merupakan peluang komplement suatu kejadian A. Nah, kita ke contoh soalnya ya. Dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya bilangan prima? Diketahui S sama dengan kurung kurawal 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nilai NS sama dengan 10. Di sini kita misalkan nomor prima adalah A, maka A sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, maka nilai NA sama dengan 4. Sehingga menjadi P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang NA per NS. P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurang 4/10 sama dengan 10/10 dikurang 4/10. Maka hasilnya 6/10. Nah, untuk 10/10 tadi didapat dari batas maksimal yang diketahui oleh soal. Jika soal diketahui sampai 6, maka kita tulis 6/6. Jika 20, maka kita tulis 20/20. Selanjutnya materi bagian peluang kejadian saling asing. Peluang kejadian saling asing adalah dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu 5. Hal ini tidak mungkin terjadi
sehingga kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang irisan dua kejadian lepas adalah 0 atau P dalam kurung A irisan B sama dengan 0. Oleh sebab itu, misalkan kejadian A dan B saling lepas, maka peluang gabungan dua kejadian dan B adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi 0 sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Contoh soalnya, ketika bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah, peluang mendapat bola biru atau bola merah adalah? Jawab, misal bola biru sama dengan B dan bola merah sama dengan M. Maka P dalam kurung B gabungan M sama dengan P dalam kurung B ditambah P dalam kurung M sama dengan 3/10 ditambah 5/10 sama dengan 8/10. Angka 10 didapat dari jumlah semua bola. Selanjutnya, peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Dan sebaliknya, peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jika A dan B adalah dua kejadian dalam suatu percobaan, maka A dan B saling bebas apabila P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu sekaligus, A adalah kejadian keluarnya dadu pertama angka 3, dan B adalah kejadian keluarnya dadu kedua angka 5. Berapakah peluang terjadinya A, B, dan A irisan B? Jawab, S sama dengan kurung kurawal, kurung 1,1, kurung 1,2, kurung 1,3, kurung 1,4, kurung 1,5, kurung 1,6, kurung 2,1, kurung 2,2, dan seterusnya sampai kurung 6,6. Maka nilai NS sama dengan 36. Untuk A atau kejadian A sama dengan kurung kurawal, kurung 3,1, kurung 3,2, kurung 3,3, kurung 3,4, kurung 3,5, kurung 3,6. Maka nilai NA sama dengan 6. Untuk kejadian B atau B sama dengan kurung kurawal, kurung 1,5, kurung 2,5, kurung 3,5, kurung 4,5, kurung 5,5, dan kurung 5,6. Maka nilai NB sama dengan 6. Sehingga P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. P dalam kurung A irisan B sama dengan NA per NS dikali NB per NS. P dalam kurung A irisan B sama dengan 6/36 dikali 6/36 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi, peluang terjadinya A, B, dan A irisan B adalah 1/36. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B adalah P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung A irisan B dibagi P dalam kurung B, P dalam kurung B tidak sama dengan 0. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A adalah P dalam kurung B
per A sama dengan P dalam kurung B irisan A dibagi P dalam kurung A. P dalam kurung A di sini tidak sama dengan 0. Contoh soalnya, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil keduanya bola merah. Maka jawabannya P dalam kurung A sama dengan 6/10. P dalam kurung B per A sama dengan 5/9. P dalam kurung B per A sama dengan P dalam kurung A irisan B dibagi P dalam kurung A. Diketahui tadi bahwa P dalam kurung A tidak sama dengan 0. Jadi, P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung B per A dikali P dalam kurung A sama dengan 6/10 dikali 5/9 sama dengan 6 kali 5 30, 10 kali 9 90, maka 30/90 sama dengan 1/3. Jadi peluang yang terambil keduanya bola merah adalah 1/3. Sekian video pembelajaran untuk materi peluang yang dapat kami berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.